Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Rezky Amelia dengan NIM 461210101069. Saya berasal dari Prodi Psikologi. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil tugas besar saya dengan judul Fungsi dan Peran Bahasa Indonesia dalam Pembangunan Bangsa. Yang akan saya bahas di pembahasan tugas besar kali ini, yang pertama yaitu latar belakang. Alasan saya mengangkat judul pembahasan ini karena ingin mengetahui dan memaknai lebih dalam bagaimana fungsi dan peranan bahasa Indonesia dalam pembangunan bangsa, serta mengetahui bagaimana peran bahasa Indonesia itu di dalam kehidupan. Yang kedua, kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Fungsi bahasa Indonesia yang paling utama yaitu sebagai salah satu alat komunikasi yang paling sempurna dalam kehidupan. Yang ketiga, fungsi dan peran bahasa dalam pembangunan bangsa. Bahasa Indonesia diwujudkan sebagai bahasa persatuan atau bahasa nasional bangsa Indonesia karena sesuai dengan isi Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Yang keempat, ada peran bahasa Indonesia di dalam kehidupan. Bahasa Indonesia digunakan sebagai sarana untuk menyebarluaskan sastra yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Nah, kita akan membahas subjudul yang pertama, yaitu latar belakang. Menurut Linguistik Sistemik Fungsional atau LSF, bahasa adalah suatu bentuk semiotika sosial yang melakukan pekerjaan dalam suatu konteks kultural dan digunakan secara lisan maupun tulisan. Bahasa Indonesia juga memiliki peran dan fungsi tersendiri dalam menciptakan pembangunan bangsa karena bahasa Indonesia dapat menyatukan masyarakat dari latar belakang yang berbeda-beda. Oleh sebab itu, saya mengangkat judul tugas besar saya yaitu fungsi dan peranan bahasa Indonesia dalam pembangunan bangsa. Selanjutnya, saya akan membahas subtema yang kedua yaitu kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia memiliki kedudukan sebagai bahasa negara dan bahasa nasional yang memiliki fungsi yang berbeda-beda. Fungsi bahasa yang paling utama yaitu sebagai salah satu alat komunikasi yang paling sempurna dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, masyarakat, maupun di lingkungan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai fungsi bahasa sebagai bahasa nasional. Yang pertama, sebagai simbol identitas nasional. Karena bahasa Indonesia merupakan bahasa kesatuan Negara Republik Indonesia. Yang kedua, sebagai simbol kebanggaan nasional karena bahasa Indonesia memiliki keunikan tersendiri dari bahasa negara lain. Yang ketiga, alat pemersatu di dalam kehidupan bermasyarakat serta berbangsa dan bernegara karena menggunakan bahasa yang sama walaupun dari latar belakang bahasa yang berbeda-beda. Yang keempat, alat perhubungan antar budaya dan antar daerah karena dapat menyatukan perbedaan bahasa. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai fungsi bahasa sebagai bahasa negara. Yang pertama, bahasa sebagai bahasa resmi kenegaraan. Karena bahasa Indonesia merupakan bahasa yang lahir di negara Indonesia dan dapat mempersatukan bangsa Indonesia. Yang kedua, sebagai bahasa resmi pengantar dalam lembaga-lembaga pendidikan dan instansi lain seperti kantor dan perusahaan. Yang ketiga, sebagai bahasa resmi dalam perhubungan di tingkat nasional yang menyangkut dengan kepentingan pemerintahan serta kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan negara. Yang keempat, sebagai bahasa resmi dalam pembangunan kebudayaan, pemanfaatan ilmu, serta penggunaan teknologi modern. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai fungsi dan peran bahasa dalam pembangunan bangsa. Bahasa Indonesia dapat menyatukan masyarakat yang berasal dari latar belakang kehidupan dan latar belakang bahasa yang berbeda-beda. Dengan dijadikannya bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, maka tidak ada lagi perbedaan bahasa antara masyarakat di seluruh penjuru Indonesia, mulai dari Sabang sampai Merauke. Hal ini dapat dibuktikan dengan hasil amandemen Undang-Undang Dasar 1945 pada Agustus tahun 2002 dan pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945.
Bahasa Indonesia diwujudkan sebagai bahasa pemersatu atau bahasa nasional bangsa Indonesia karena sesuai dengan isi Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 yang berbunyi bertanah air satu, tanah air Indonesia, berbangsa satu, bangsa Indonesia, dan menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Oleh sebab itu, bahasa Indonesia dapat menyatukan masyarakat yang berasal dari latar belakang kehidupan dan latar belakang bahasa yang berbeda-beda. Bahasa Indonesia juga dijadikan sebagai bahasa ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni atau ipteks karena sesuai dengan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Selanjutnya, saya akan membahas subtema judul yang keempat, yaitu peran bahasa Indonesia di dalam kehidupan. Yang pertama, ada bahasa Indonesia digunakan sebagai sarana untuk menyebarluaskan serta sebagai penyebaran sastra yang dilakukan di dalam bahasa Indonesia ini. Yang pertama, sebagai alat ekspresi diri. Bahasa memiliki fungsi sebagai alat ekspresi diri karena dari awal kita menggunakan bahasa untuk mengekspresikan kehendak dan perasaan yang kita rasakan kepada orang tua. Seiring dengan perkembangan usia dan kehidupan, penggunaan bahasa tidak hanya untuk mengekspresikan kehendak dan peran dan perasaan kita, akan tetapi juga untuk berhubungan dengan orang lain. Yang kedua, sebagai alat komunikasi. Bahasa memiliki fungsi sebagai alat komunikasi karena dalam kehidupan kita selalu membutuhkan bahasa untuk digunakan dalam berinteraksi dengan orang lain. Komunikasi merupakan lanjutan dari bentuk ekspresi diri yang berkaitan dengan orang lain. Yang ketiga, sebagai alat integrasi dan adaptasi sosial. Nah, bahasa Indonesia juga memiliki fungsi sebagai integrasi dan adaptasi sosial karena seluruh masyarakat dapat dipersatukan secara efisien dengan bahasa. Selain itu, bahasa juga merupakan salah satu kebudayaan yang digunakan untuk memanfaatkan pengalaman sebagai pelajaran untuk berkenalan dan berinteraksi di kehidupan sosial. Selanjutnya, sebagai alat kontrol sosial. Nah, bahasa juga memiliki fungsi sebagai alat kontrol sosial karena bahasa sangat efektif dalam mengontrol apa yang ada di dalam diri seseorang dan dapat diterapkan di dalam kehidupan. Nah, selanjutnya, kesimpulan dari beberapa subtema pembahasan yang sudah saya jelaskan, yaitu bahasa Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan bangsa karena bahasa Indonesia adalah bahasa resmi negara Indonesia atau bahasa kenegaraan yang dapat menyatukan seluruh masyarakat dari berbagai latar belakang yang berbeda dan dapat memajukan berbagai aspek kehidupan masyarakat. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila ada kesalahan kata atau kesalahan sikap dalam mempresentasikan hasil tugas besar saya memohon maaf. Sekian presentasi saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.